Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subdik Hamad Mastur Saya Adelia Karisma Fitri. Saya Agung Mulyana. dari kelompok 7 Shift D, beraktikum analisa farmasi kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yodimetri. Pengertian yodimetri. Yodimetri adalah analisa titrasi yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti Bc3 tembaga 2, di mana zat ini akan menoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Prinsip dasar yodimetri. Prinsip dari titrasi yodimetri yaitu iodin mengadisi ikatan rangkap vitamin C pada atom karbon C nomor 2 dan 3. Ikatan rangkap yang diadisi oleh iodin akan terbentuk menjadi ikatan tunggal. Alat yang digunakan saat percobaan: beker gelas, lem layer, timbangan analitik, pipette test, borit, gelas ukur, setatif, spatula, tabung reaksi, kertas sering, dan klem. Bahan yang digunakan saat percobaan: kalium iodida, iodium, kalium iodat, natrium tiosulfat, asam klorida, asam sulfat, air, natrium karbonat, indikator, dan asam askorbar. Iodometri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif volumetri secara oksidimetri dan reduksimetri melalui proses titrasi. Pada reaksi iodometri, secara tidak langsung natrium tiosulfat digunakan sebagai titran dengan indikator larutan amilum. Natrium tiosulfat akan bereaksi dengan larutan iodin yang dihasilkan oleh reaksi antara analit dengan larutan Kl berlebih. Sebaliknya, indikator amilum ditambahkan pada saat titrasi mendekati titik ekuivalen karena amilum dapat membentuk kompleks yang stabil dengan iodin. Kemudian prinsip percobaan titrasi iodometri adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Larutan standar yang digunakan berupa iodin atau dikenal sebagai agen pereduksi. Reaksi-reaksi yang akan terjadi berupa perubahan bilangan oksidasi atau perpindahan elektron dari zat-zat yang bereaksi. Prinsipnya, iodometri ini menggunakan larutan standar iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi kimia. Reaksi iodometri menggunakan larutan natrium tiosulfat digunakan 24,807 gram Na2S2O3 kemudian dilarutkan pada 1 liter aquades yang telah direbus, kemudian didiamkan dan disaring selama 24 jam. Indikator yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu larutan amilum 0,5%. Larutan amilum yang digunakan harus dalam keadaan segar dan baru. Ini dikarenakan larutan amilum mudah terurai oleh bakteri, sehingga untuk membuat larutan amilum yang tahan lama, perlu dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu pengawet. Nama indikator ini digunakan untuk memperjelas hasil akhir titrasi. Sensitivitas warnanya tergantung pada pelarut yang digunakan. Kompleks iodium amilum memiliki kelarutan yang kecil dalam air sehingga uangnya ditambahkan pada akhir titrasi. Pada titrasi iodometri biasanya terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru, sedangkan dalam iodometri terjadi perubahan warna dari warna biru menjadi tidak berwarna. Selain itu juga indikator lain yang bisa digunakan yaitu pelarut senyawa-senyawa organik. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pada titrasi iodi dan iodometri. Keuntungan yang pertama yaitu indikator kanji yang mudah didapat, murah, mudah dibuat, dan perubahan warna titik akhir titrasi yang jelas. Dan keuntungan yang kedua yaitu banyak sekali senyawa-senyawa yang dapat ditentukan menggunakan titrasi ini dikarenakan potensial oksidasinya yang lebih kecil dari sistem iodium iodida. Namun kerugian dari cara titrasi ini yaitu larutan iodium yang mudah menguap sehingga dalam penyimpanannya harus diperhatikan. Kerugian yang kedua yaitu larutan kanji yang mudah terurai oleh bakteri sehingga harus dibuat dalam keadaan segar dan baru. Kerugian yang ketiga yaitu kepekaan akan berkurang jika suhu bertambah. Sistem titrasi harus tertutup dan iodium mudah teroksidasi oleh udara menjadi salah satu kerugian dari titrasi ini. Selanjutnya, pembakuan iodium 0,1 gram. Larutan natrium tiosulfat yang telah dibakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai larutan baku sekunder untuk standarisasi iodium. Prosedurnya yaitu dipipet 10 ml larutan iodium kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Ketika semua natrium tiosulfat telah teroksidasi, maka kelebihan iodium akan menjadikan larutannya menjadi warna kuning muda. Kemudian ditambahkan larutan indikator yang pada praktikum kali ini digunakan larutan amilum 0,5% sebanyak 2 ml. Penambahan larutan indikator pada saat mendekati titik akhir titrasi dilakukan karena kompleks antara amilum dan iodin
terdisosiasi sangat lama, sehingga banyak iodin yang akan terabsorpsi pada amilum jika ditambahkan pada awal titrasi. Titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang. Hal ini terjadi karena pada saat titrasi, iodin akan tereduksi oleh natrium tiursulfat menjadi iodida, sehingga kompleks antara amilum iodin lama-kelamaan akan hilang. Penetapan kadar sampel metamfiron dan asam askorbat menggunakan titrasi iodimetri. Hal ini dikarenakan kedua sampel lebih mudah teroksidasi. Penetapan kadar kedua sampel dengan cara redox, yaitu menggunakan larutan yodium sebagai titran dan larutan amilum sebagai indikator. Sampel pertama-tama digerus terlebih dahulu agar obat menjadi lebih halus. Selanjutnya ditimbang dan dilarutkan menggunakan air bebas karbon dioksida. Hal ini dikarenakan karbon dioksida dapat mengoksidasi sampel sehingga titik akhir titrasi lebih cepat. Selanjutnya ditambahkan larutan asam. Hal ini dikarenakan titrasi harus dalam keadaan asam, karena jika tidak berada dalam keadaan asam, maka sampel akan bereaksi dengan hidroksida. Dan selanjutnya ditambahkan larutan indikator dan dititrasi menggunakan larutan iodium. Pada proses titrasi, ketika semua sampel telah bereaksi dengan iodin, maka kelebihan iodin akan dideteksi oleh larutan indikator, sehingga terbentuklah kompleks antara amilum dan iodin yang didapatkan hasil akhir titrasi berupa warna biru.